Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan kalau malam hari ini masih bisa bertemu di dalam kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini, kami boleh bersama-sama bertemu Tuhan. Kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Mari Tuhan berbicara secara pribadi di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di dalam keadaan yang baik. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Berkejaran dengan Waktu. Nah ya, Bapak Ibu di rumah pasti punya ini ya. Ada yang berbentuk jam dinding atau jam beker seperti ini, bentuknya macam-macam, atau jam tangan. Tetapi fungsinya sama, itu adalah untuk menunjukkan waktu. Di dalam jam ini ada jarumnya. Nah jarum ini selalu berputar ya, dia selalu bergerak maju. Bapak Ibu pernah lihat jarum ini bergerak mundur? Gak bisa, tetapi jarum ini selalu bergerak maju. Apapun yang terjadi, apapun yang ada di sekelilingnya, jarum ini akan terus bergerak maju. Dia tidak akan bergerak mundur. Mau dilihat orang ataupun tidak, jarum ini akan terus bergerak maju. Jadi waktu kita lihat jam, kita tahu, oh ini jam berapa ya sekarang ya. Nah ini, itulah fungsinya jam. Tapi kita mau belajar malam hari ini, bagaimana kita harus berkejaran dengan waktu. Ayat firman Tuhan kita hari ini diambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Tapi kita akan baca satu ayat di dalam Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Hari ini kita sudah ada di pertengahan bulan November, bulan yang ke-11 di tahun 2020. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita ingat, wah rasanya kok waktu itu cepat sekali berlalu ya. Rasanya waktu baru kemarin aja kita merayakan tahun baru di tanggal 1 Januari 2020. Kita mulai menginjak kaki di tahun 2020. Sekarang sudah di bulan November pertengahan. Tinggal 1 bulan setengah lagi kita menutup tahun 2020. Kita cuma bisa bilang sama orang-orang sekeliling kita, aduh gak kerasa ya waktu kok begitu cepat ya. Memang Bapak Ibu ya, rasanya waktu itu berputar begitu cepat. Dulu nunggu hari Minggu rasanya lama. Sekarang cepat banget. Udah hari Rabu, hari Minggu. Hari Rabu lagi, hari Minggu. Terus begitu berputar. Dari menit ke jam. Dari jam ke hari. Dari hari ke minggu. Dari minggu ke tahun. Semua berlalu begitu cepat. Musa pun menyadari betapa cepatnya hari-hari yang dialami manusia. Di dalam Mazmur 90 ayat 5 sampai 6. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Rumput dia tumbuh di pagi hari dan di sore hari, sudah lisut dan layu. Waktu kita yang kita jalani terasa begitu cepat. Tahun-tahun yang kita jalani terus begitu cepat. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan di dalam hidup kita adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari-hari yang sudah kita lewati. Ya, minggu-minggu yang sudah kita lewati, tahun-tahun yang sudah kita lewati. Semua yang kita lalui itu menyatakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita tidak boleh lupa untuk mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Tanpa Tuhan tidak akan kita mampu melewati hari demi hari. Bulan Maret kemarin kita mengalami pandemi COVID-19. Sampai sekarang sudah hampir 8 bulan ya, hampir 8 bulan kita melewati masa pandemi ini. Begitu cepat waktu berlalu, walaupun mungkin kita terganggu, kegiatan kita sehari-hari, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan terganggu karena pandemi ini. Tetapi waktu tidak terasa, 8 bulan kita sudah melewati masa ini. Satu hal pelajaran yang kita harus kita hati-hati adalah apa Bapak Ibu? Karena begitu singkatnya waktu kita, ada 2 hal yang harus kita pelajari malam hari ini dan kita hati-hati di dalam melakukannya. Yang pertama adalah pergunakan waktu sebaik mungkin. Di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada
karena hari-hari ini adalah jahat. Ini sudah sering sekali kita baca ayat ini ya. Artinya apa? Kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam hidup kita saat ini, karena yang sudah lalu kita tidak bisa kembali lagi ke masa itu. Saat ini kita harus melakukan melalui hari-hari kita dan mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang mungkin kita suka menunda pekerjaan ya Bapak Ibu Saudara, karena begitu banyaknya yang harus kita kerjakan, kita tunda, nantilah besok lagi, nantilah besok lagi. Jangan kita menunda pekerjaan kita. Ini belajar juga buat saya nih, tidak boleh menunda pekerjaan. Karena apa? Hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa kita masih punya waktu besok. Saya masih punya waktu besok. Saya nggak boleh punya pemikiran seperti itu. Kita tidak boleh punya pemikiran seperti itu. Karena yang kita miliki adalah waktu yang sekarang. Ya, di dalam Amsal 27 ayat 1, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa hari esok kita tidak tahu seperti apa yang akan kita alami. Karena itu pergunakan waktu kita dengan baik sekarang. Yang kedua, kumpulkan harta di surga. Di dalam Matius 6 ayat 19-20. Sebelum semuanya terlambat dan timbul penyesalan, mari kita mau melakukan perintah yang kedua ini. Pelajaran yang kedua, kumpulkan harta di surga. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Lakukan untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Hari ini, saat ini. Bukan besok lagi Tuhan, masih ada kesempatan. Nantilah kalau saya sudah tidak terlalu sibuk, saya akan mulai ambil lagi bagian di dalam pelayanan. Kalau nantilah anak-anak saya sudah besar, saya mulai lagi nanti pelayanan. Saya akan melakukan apa yang Tuhan mau kalau nanti saya bisa melakukan karena saya sudah punya banyak waktu. Bapak Ibu, hati-hati karena waktu ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu gunakanlah waktu yang sekarang. Hari-hari yang kemarin dijadikan pelajaran buat kita. Kesalahan yang lalu dijadikan untuk kita menghadapi hari ke depan. Di dalam sebuah buku yang berjudul The Top 5 Regrets of the Dying, Bronnie Ware melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada di rumah sakit. Waktu mereka ditanya apa yang menjadi penyesalan mereka, penyesalan mereka adalah karena mereka tidak mempergunakan waktu mereka di masa lalu dengan baik. Di Brasil diadakan sebuah survei yang menggunakan ribuan responden. 72% dikatakan di situ responden menjawab hal yang paling membuat mereka menyesal adalah mereka tidak menggunakan waktu mereka dengan baik di masa lalu. Kayaknya Bapak Ibu Saudara, kalau ada mesin waktu, ingat ya dulu ya filmnya ada ya mesin waktu. Kalau ada film mesin waktu, kalau ada mesin waktu, mungkin akan ada banyak orang yang mau pakai mesin itu untuk kita bisa kembali di masa lalu dan memperbaiki waktu yang lalu yang mungkin kita tidak lakukan dengan baik. Tapi itu kita tahu bahwa tidak bisa kita akan lakukan hal itu. Waktu yang sudah lalu kita tidak bisa kembali ke saat itu. Karena itu biarlah pembelajaran kita untuk ke depan ya, waktu-waktu yang lalu yang kita belum pergunakan waktu kita dengan baik itu menjadi pembelajaran secara pribadi kepada saya dan kepada setiap Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah yang menjadi pembelajaran bahwa masa depan, hari yang masih Tuhan berikan kesempatan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, menit ke depan, sejam ke depan, besok hari kita masih bisa bangun dengan sehat. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, gunakan waktu kita dengan baik. Kesempatan itu berarti Tuhan masih berikan di dalam hidup kita. Sadari keterbatasan waktu yang ada, hargailah dengan sungguh-sungguh. Ini sangat menempelak hidup saya juga, bahwa saya harus menghargai setiap waktu yang sudah Tuhan berikan buat saya. Untuk saya boleh melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup saya. Pergunakanlah untuk hal-hal yang penting dan berguna, serta milikilah prioritas yang benar. Saat Anda mengingat hal-hal ini setiap hari, maka kita akan terus belajar untuk melakukan yang terbaik di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita minta kepada Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan itu bagi setiap kita, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk kita boleh menggunakan waktu kita dengan baik. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini.
Tuhan berbicara secara pribadi di dalam hidup kami, untuk kami boleh mempergunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih belum menggunakan waktu kami dengan baik. Kami mau belajar Tuhan untuk melakukan apa yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami, kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami untuk kami gunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kesempatan hari yang baru, nafas yang baru yang Tuhan berikan terus bagi kami. Kami boleh menghargai semuanya itu sebagai kesempatan untuk kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.